Assalamualaikum, welcome to my channel. Baik lagi sama aku Intan Aulia. Kali ini aku mau bagi-bagi pengetahuan buat kalian dari semua hal yang sudah aku baca mengenai dunia perempesian, termasuk dari Instagram story Instagramnya Dr. Meta. Nah, ini IG-nya, kalian bisa kepoin di situ. Jadi semua yang berurusan dengan empati itu aku mau bagi di sini. Apa aja empati yang benar, terus apa aja mitos-mitos yang beredar di luar sana, terus kebaikannya kayak gimana, terus gimana cara ngasih empati yang benar, kayak gitu. Langsung aja, tanpa memperpanjang durasi, kita mulai. Saksikan videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini buat teman-teman kalian yang sana yang membutuhkan. Nah, yang pertama, ibunda atau bunda memberikan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Nah, kemudian diberikan empati pas anak udah 6 bulan, jangan kurang dari 6 bulan. Kenapa? Karena itu sangat berbahaya kecuali rekomendasi oleh dokter. Oke, dan menjelang empati ASI itu terus dilanjutkan sampai umur 2 tahun atau lebih boleh. Praktikkan responsive feeding. Nah, apa sih responsive feeding itu? Yang pertama adalah beli makan anak secara langsung atau suapi dari anak 6 bulan sampai setahun. Nah, kalau udah setahun, kamu bisa memberikan pembelajaran atau mengajari anak untuk bisa menyuap sendiri. Yang kedua, itu suapin pelan, sabar, dan jangan dipaksa. Yang ketiga, kalau anak hendak makan, tidak mau makan gitu, jangan kalian paksa, jadi tawarkan berbagai kombinasi rasa atau masakannya tuh beda-beda gitu. Dan kalau misalkan anak itu udah 7 bulan atau 8 bulan, itu biasanya dia mau naik tekstur, jadi dari tekstur bubur itu bisa kalian agak kasarin gitu. Jangan kalian tuh ngasih makannya tuh itu aja. Misalnya nih bubur kentang bayam aja terus. Nah, itu akan membuat dia itu lebih bosan. Terus minimalkan distraksi saat makan seperti jalan-jalan atau nonton, main HP terutama ya. Jangan kasih anak itu HP saat dia makan karena itu tuh membuat sangat kecanduan. Terus jaga kontak mata saat nyuapin anak dan jangan diancam kalau dia nggak mau makan. Jadi cari tahu kenapa dia tuh nggak makan. Nanti aku kasih videonya cara ngatasi anak GTM itu kayak gimana sih. Oke, lanjut ya. Terus yang keempat adalah jaga kebersihan saat nyiapin empati. Nah, seperti apa? Cuci tangan sebelum menyiapin makanan dan makan. Terus simpan di tempat yang bersih dan aman. Gunakan peralatan yang bersih dan benar. Jangan gunakan botol untuk memberi makanan. Nah, jadi kalian gunakan sendok dan mangkuk atau piring gitu. Terus yang kelima, mulai empati itu dari jumlah kecil. Jadi sedikit aja dulu, terus ditingkatin per hari, ditingkatin per hari, per bulan gitu, ditingkatin perlahan sambil tetap menyusui. Nah, jumlah kalori yang ada di makanan itu ini juga udah dibahas di WHO. 6-8 bulan itu 200 kalori per hari, 9-11 bulan 300 kalori per hari, dan 12-23 bulan itu 550 kalori per hari. Dan yang keenam adalah perlahan kalian tingkatkan konsisten empati seiring usia anak. Nah, di sini anak usia 6-8 bulan itu bentuk makanannya itu bubur atau pur. Nah, 8 bulan itu udah bisa naik ke tahap finger food, bisa dipegang makanannya seperti kayaknya wortel, kukus. Nah, itu bisa dipegang. Terus umur 1 tahun ke atas, nah itu anak udah bisa makan makanan keluarga, nasi biasa atau lauk biasa. Terus yang ketujuh, frekuensi empati itu bisa ditingkatkan dari dia umurnya udah lebih tinggi. Misal nih 6-8 bulan itu bisa dikasih 2-3 kali sehari. 9-23 bulan itu bisa 3-4 kali sehari. Terus snack itu bisa dikasih 1-2 kali sehari berupa roti atau puding atau buah boleh. Terus makanan utama itu mencakup karbo, lemak, dan protein itu kandungannya. Terus yang ke-8, daging, unggas, ikan, telur. Nah, itu harus dimakan tiap hari, kalau bisa sesering mungkin.
Terus sayur dan buah vitamin A juga harus dimakan setiap hari kalau bisa gitu. Nah, ini adalah rekomendasi dari WHO ya, yang ditranslate oleh Dr. Meta itu. Terus yang ke-9, gunakan MPC terfortifikasi atau instan itu jika perlu. Terus saat anak sakit itu tingkatkan asupan cairan, susui lebih sering, atau dorong anak itu makan kesukaannya tapi yang lebih lunak gitu. Nah, ini info, zat besi, zinc, kalsium tidak ada dari nasi atau kentang, tapi adanya tuh di daging sapi, ayam, telur, ikan. Nah, itu penting banget. Oke, terus next, di dalam MPC itu nggak ada namanya MPC tunggal 14 hari. Jadi langsung aja 4 bintang, ada karbo, ada prohealth, pronap, ada lemak. Nggak ada yang namanya menu tunggal 14 hari. Kalau misalnya kalian mau ngecek alergi, itu kalian bisa kasih menu tunggal itu sekitar 3 harian aja, terus langsung kalian lanjutkan ke 4 bintang gitu. Nah, kalau misalkan nutrisi itu nggak cukup untuk babynya, itu di umur 0 sampai 6 bulan itu nggak bakalan terlihat, soalnya 100% itu bakal dapat nutrisi dari si ASI. Nah, 6 sampai 8 bulan itu juga belum terlihat karena 70% itu juga dapatnya dari ASI. Nah, 9 sampai 11 bulan itu juga kurang terlihat karena 50% itu dapatnya dari ASI. Nah, kalau udah lebih dari 1 tahun itu ASI cuma nyumbang 30%. Nah, disitulah baru nampak anaknya itu kekurusan atau kurang gizi gitu. Dalam MPC itu yang dilihat tuh bukan cuma energinya, tapi juga zat besi. Itu penting banget. Zat besi di dalam ASI itu dikit, makanya kita direkomendasiin buat ngasih MPC untuk baby, apalagi kalau baby udah di atas 6 bulan. Nah, zat besi itu penting banget buat otak. Nah, jadi kalau pas lagi proses pembentukan otak zat besinya kurang, nah jadilah gangguan strukturnya tuh. Nah, jadi bakal ada gangguan otak. Nah, jadi penting banget pemenuhan zat besi. Kalian garis bawahin zat besi, dan zat besi itu adanya di mana? Di daging-dagingan. Paling tinggi tuh ada di hati sapi, hati ayam gitu. Nah, daging sapi, daging ayam, telur itu boleh dikasih ke babynya itu dari umur 6 bulan. Nah, jadi jangan takut alergi. Kenapa? Karena ibu hamil dan menyusui tidak perlu menghindari makanan yang bisa menyebabkan alergi. Karena penelitian menunjukkan restriksi makanan pada saat ibu hamil dan menyusui tidak mengurangi resiko alergi pada anak. Nah, jika ibu atau bapak menghindari makanan yang berpotensi alergen seperti telur misalkan pada anak, justru makanan itu akan meningkatkan resiko alergi terhadap anak tersebut. Kalau misalkan anak kalian itu nggak mau makan menu 4 bintang atau menu full gizi, misalnya ada karbonya, ada prona, ada prohealth, ada lemak, nah kalian bisa gunain MPC instan. Nah, disitu tuh gizinya udah lengkap sih menurut aku. Bahkan ada dokter yang merekomendasikan untuk awal-awal 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan itu gunakan MPC instan, karena disitu tuh udah detail, udah dihitung gitu kadar gizinya tuh kayak gimana, dibanding kita bikin homemade yang nggak tahu kadar gizinya itu memenuhi atau enggak gitu. Hati ayam itu bagus banget buat bayi. Nah, ada mitosnya kan hati ayam itu tempatnya racun. Nah, itu tuh salah besar sebenarnya. Hati ayam itu sangat baik karena di situ tinggi atau paling tinggi zat besi. Nah, kalau kalian nggak percaya kata-kataku, silakan kalian kepo di Instagram story-nya Dr. Meta. Nah, semua udah dijabarin di sana. Di sini aku mau meneruskan informasi ini buat kalian yang malas membaca gitu. Terus asupan yang paling penting dalam MPC itu yang pertama adalah karbo, protein, lemak. Nah, itu tingkatannya adalah karbo, lemak, protein. Nah, jadi kalau misalnya menghasilkan energi itu, karbo itu dipecah. Nah, karbo itu berasal dari mana? Dari nasi, dari kentang, dari ubi. Itu contohnya. Nah, kalau misalnya anak kalian tuh nggak makan nasi, nggak makan ubi, nggak makan kentang, terus yang dipecah apa? Lemak. Nah, kalau lemak itu kurang buat anak kalian, lemak itu dapat dari mana? Dari minyak misalkan,
Nah, jadi bayi itu rekomendasi banget untuk makan yang goreng-goreng supaya lemaknya itu dapet gitu. Lemak bisa kalian beli EPO atau kalian pakai minyak biasa goreng gitu kan. Itu lemak bisa dari situ. Atau bisa juga dari keju, cuman dia kan turunan susu ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya karbo nggak ada dipecah, jadi yang dipecah adalah si lemak. Nah, kalau lemak juga nggak ada, nanti yang dipecah adalah protein. Nah, itu protein tuh penting banget. Itu adalah cara yang paling akhir untuk menghasilkan energi buat baby kalian gitu. Jangan lupa juga untuk selalu rutin melihat pertumbuhan anak dengan mengukur berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepalanya kayak gimana per bulan. Jadi kalian tuh bisa lihat di buku Kia tuh, buku pink kalian, gimana perkembangannya gitu. Jangan sampai anak kalian tuh stunting. Tahu stunting? Nanti aku bahas di video selanjutnya deh. Oke. Nah, pemberian makanan anak yang salah itu adalah kita kan dianjurin buat ngasih anak itu makan itu per tahap ya. 6-8 bulan bubur, 8-11 bulan itu agak kasar. Nah, nanti 12 bulan itu udah bisa makan keluarga kan. Nah, tapi ada juga ibu-ibu yang udah umurnya 2 tahun tapi masih dikasih bubur. Nah, itu tuh ngaruh banget buat ngurangin gizi. Kenapa? Karena takaran kandungan gizi bubur dengan nggak bubur itu kan beda. Kalau bubur itu udah ngandung air kan, nah otomatis kandungan gizinya itu akan lebih sedikit dibanding mangkuk isi nasi tok kayak gitu, nasi berserta lauknya dibanding bubur. Nah gitulah. Jadi tuh dianjurkan untuk mengikuti anjuran WHO dalam pemberian MPASI pada bayi. Nah, pemberian buah dan sayur itu nggak usah banyak-banyak. Ada kan yang ibunya itu pengennya tuh anaknya tuh pintar makan sayur, jadi dikasihlah sayur itu banyak kan dibanding yang lain. Nah, itu tuh nggak perlu. Jadi sayur sama buah itu sedikit aja karena statusnya adalah hanya diperkenalkan. Jadi buah dan sayur itu hanya diperkenalkan, jadi nggak perlu banyak-banyak. 85% otak bayi itu terdiri dari lemak. ASI mengandung 50-60% lemak. Nah, ini aku dapetin dari semua Instastory Dokter Meta, kalian bisa kepoin. Oke, ini aku teruntukkan bagi yang malas baca. Jadi kalian dengerin aja apa yang aku bilang. Kalau nggak percaya silahkan kalian kepoin. Terus jadi banyakin makan lemak buat si bayinya. Dimana sih dapetin lemak buat bayi? Jadi kalau untuk bayi itu jangan samain dengan orang dewasa. Bayi itu nggak ada bakal kolesterol kayak kita kalau makan lemak banyak-banyak, jadi nggak apa-apa. Nah, lemak di MPASI itu didapat di mana? Yang pertama, makanan berlemak, berminyak seperti goreng-goreng, tumis-tumis ya kan. Yang kedua, masak pakai margarin. Tahu margarin kan? Kayak Blue Band kayak gitu. Terus yang ketiga, gorengan itu sangat dianjurkan, kalian boleh kasih aja ke bayinya. Dengan catatan minyaknya itu kalian goreng sendiri, jangan kalian beli gorengan di luar, itu minyaknya sampai hitam-hitam kayak gitu deh. Terus minyak yang direkomendasiin pakai itu adalah minyak kedelai karena dia sumber tinggi omega 3, atau minyak canola, kalian bisa cari tuh. Itu yang sangat direkomendasiin sebenarnya karena sangat tinggi omega 3. Nah, bahkan EPO itu diinfokan itu rendah omega 3 gitu. Gula dan garam pada MPASI boleh nggak? Boleh banget, dari umur 6 bulan udah boleh. Cuman kan takarannya atau kandungannya itu dikit aja. Nah, ini juga aku dapatnya dari translatannya jurnal ataupun kajian ilmiah dari Dokter Meta. Salah satu komponen rasa itu adalah asin, sehingga pemberian garam pada MPASI itu membantu proses perkembangan perkenalan rasa. Oke. 1 sendok teh garam itu mengandung 2000 gram. Sedangkan umur 0-12 bulan itu cuma boleh 1 gram aja. Nah, kira-kira berapa tuh? Ya sejumput kecil lah ya dalam 1 kali makan sehari.
Jadi 1 gram per hari untuk 0 sampai 12 bulan dan 1 sampai 3 tahun itu 2 gram per hari. Ingat, 1 sendok teh garam itu 2000 gram. Nah, jadi sedikit banget penggunaan gula dan garam. Oke. Nah, garam itu banyaknya tuh di mana? Di makanan kemasan seperti pasta, roti, daging olahan. Nah, itu banyak banget kandungan garamnya. Atau roti yang bukan untuk baby. Nah, itu bisa tuh. Terus kalau misalkan anaknya itu mau makan tanpa garam, itu lebih baik. Jadi kalau misalnya 6 sampai 8 bulan dia masih mau makan tanpa garam, nah nggak apa-apa, nggak usah kasih garam. Cuman kemarin Alessa gitu sih. Jadi kalau misalnya dia nggak mau makan, baru kalian tambahin sedikit demi sedikit gitu. Cuma ada juga sih yang bilang wajib garam. Cuman ini aku sih kalau awal-awal aku nggak mau kasih garam dulu ya, nanti aja dulu sampai dia tuh malas makan atau udah bosan makan kayak gitu. Oke. Pemberian garam lebih baik jangan kalian gunain Himalaya Salt karena itu rendah iodium. Iodium itu penting bagi anak, jadi kalian gunain aja lah garam yang ada di dapur yang biasa buat masak sehari-hari gitu. Gak usah pakai Himalaya Salt karena menurut informasi yang aku dapat di Instastory Dr. Meta itu, dia kan mengkaji penelitian ilmiah gitu. Nah, di Himalaya Salt itu iodiumnya rendah, jadi bisa membuat anak itu kekurangan iodium. Nah, penggunaan cisit, kalian tahu cisit nggak? Cisit tuh yang kayak gini. Nah, itu tuh nggak direkomendasiin buat anak baby atau buat baby, karena itu tuh bagusnya tuh buat orang dewasa. Kenapa? Karena kalau pada baby itu akan berpengaruh terhadap penyerapan nutrisi yang lain, karena cisit itu tinggi serat. Terlalu banyak serat itu membuat bayi itu cepat kenyang. Jadi kalau misalnya dia tuh cepat kenyang, otomatis dia nggak mau makan makanan yang lain, karena itu tuh menghambat nutrisi yang lain tuh masuk gitu. Terus pemberian buah dan sayur yang terlalu banyak tuh juga bisa buat bayi itu sembelit, sehingga mengganggu penyerapan nutrisi yang lain. Jadi kalau misalnya kalian tuh mau kasih pur buah, itu pur buahnya aja, nggak usah pakai tambah-tambahan cisit-cisit segala gitu. Cisitnya buat bundanya aja. Cara menyimpan empesi yang benar adalah yang pertama, makanan disimpan dalam lemari es itu dengan suhu kurang dari 5 derajat Celcius. Terus yang kedua, simpan daging dan ikan dalam wadah plastik dan letakkan terpisah dari makanan yang udah dimasak atau bahan yang siap dimakan. Yang ketiga, kalian lihat tanggal kadaluarsanya. Makanan yang seharusnya disimpan di lemari pendingin tidak boleh digunakan kembali setelah berada di luar lemari pendingin selama 2 jam atau lebih. Terus yang kelima, cairkan makanan beku yang ada di kulkas. Itu boleh gunain microwave atau kalian diamin sebentar. Terus makanan telah dicairkan harus segera dimasak dan tidak baik untuk dibekukan kembali setelah dimasak. Cara memberikan makan yang benar kepada bayi itu adalah, tugas ibu adalah mengatur kapan anak makan. Ya, kalau Alessa itu pagi, siang, malam. Nah, apa yang dia makan? Nah, kita lah yang ngatur kan. Kamu yang dia mau coklat terus kita kasih. Kan kita tahu efeknya bakal kayak gimana kan. Terus di mana anak makan. Nah, ini juga kita lah yang ngatur. Tergantung ibunya. Kalau misalnya ibunya mau ajak anaknya tuh jalan-jalan sambil makan, itu bakal kebiasaan terus. Jadi biasakan anak itu makan tuh duduk diam di rumah. Kalau Alessa sih masih aku kasih video, aku tontonin di TV tapi bukan di handphone atau gadget HP. Oke? Terus kalau anak itu dia mengatur berapa yang dia makan. Jadi kalau misalnya dia udah kenyang, jangan kalian paksain, karena dia yang ngatur berapa banyak dia makan gitu. Terus yang kedua, anak juga ngatur mau atau enggak dia makan. Nah, ini seleranya dia. Jadi ibu-ibu tuh harus pinter untuk mengakalin menu-menu
agar dia tuh mau makan gitu. Jangan menunya tuh itu terus mentang-mentang dia mau, nanti dia lama-lama bakal bosan sendiri dan ujung-ujungnya dia nggak mau makan gitu. Sekian dulu informasi dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau kalian mau informasi lebih lengkapnya, kalian bisa kepoin Instagramnya Dokter Meta. Ini adalah dokter panduan aku untuk memberi empati pada Alesa. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share channel ini, biar aku lebih semangat lagi buat video-video bermanfaat buat bunda-bunda semua. Assalamualaikum, sampai jumpa.